Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu. Selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi likuidasi kemitraan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM 181. Yang kedua ada Raina Kun Rozika dengan NPM 187. Yang ketiga ada Nirmala Nur Oktavia dengan NPM akhir 166. Dan yang terakhir ada Anggela Salsa dengan NPM akhir 117. Nah, untuk pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan mengenai proses pencairan. Aturan pembagian aset dalam likuidasi persekutuan diatur dalam Pasar 807 Undang-Undang Persekutuan Seragam tahun 1997 UPA. Urutan pembayarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah yang terutang kepada kreditor selain mitra dan jumlah yang terutang kepada mitra selain itu untuk modal dan keuntungan. Yang kedua, jumlah yang harus dibayarkan kepada mitra yang melikuidasi saldo modalnya adalah likuidasi aset dan liabilitas kemitraan selesai. Kemudian selanjutnya likuidasi kemitraan sederhana. Nah, di sini ada balance sheet dari Hall dan Kir tanggal 31 Desember 2016. Nah, ini di balance sheet dijelaskan bahwa kasnya sebesar $10. Ini merupakan kas yang tersedia pada akhir periode, kemudian account receivable-nya sebesar $30, inventory sebesar $40, plan aset atau aset tetap sebesar $30. Jadi total asetnya yaitu sebesar $110. Nah, selanjutnya untuk liabilitas dan ekuitas, untuk akun payable-nya sebesar $40, untuk loan from Hall-nya sebesar $10, untuk Hall kapitalnya sebesar $25, dan Kir kapitalnya sebesar $35. Jadi untuk total liability dan ekuitasnya sebesar $110. Nah, jadi di sini si Hall dan Kir ini berbagi laba rugi masing-masing sebesar 70% dengan 70% dan 30%, dan sepakat untuk melikuidasi kemitraan mereka sesegera mungkin setelah 1 Januari 2017. Nah, jadi asumsikan bahwa tanggal 5 Januari 2017 barang inventaris dijual seharga $25 dan juga dengan aset pabrik seharga $30.000 dan $22.000 dikumpulkan menjadi satu dalam penyelesaian akhir piutang usaha. Nah, kemudian seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi jika persediaan itu dijual dengan 25.000, maka itu artinya adalah turun dari 40.000. Kemudian aset tetap dijual seharga 30.000, ini artinya sama dengan nilai buku, tidak ada untung atau rugi. Nah, kemudian untuk piutangnya ditagih sebesar 22.000, ini artinya lebih kecil dari nilai buku sebesar 30.000, berarti mereka itu rugi dari piutang sebesar 8.000. Kemudian untuk kas awalnya yaitu 10.000 ditambah dengan penjualan atau piutang sebesar 25.000, ditambah lagi dengan 30.000 dan juga ditambah lagi dengan 22.000, maka hasilnya 87.000. Nah, kemudian untuk balance sheet pada setelah likuidasi aset itu menjadi kasnya sebesar $87. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitasnya yaitu untuk akun payable-nya sebesar $40, ini masih harus dibayar penuh. Kemudian untuk loan from Hall sebesar $10 dan Hall capital sebesar 18,9 dan Kir capital sebesar 18,1. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kenapa kok Hall ini menjadi 8,9 dan juga Kir ini menjadi 28,1. Nah, jadi di neraca awal pada tanggal 31 Desember 2016 tadi, Hall kapitalnya kan sebesar 25 dan juga Kir kapitalnya ini 35. Jadi totalnya modal itu sebesar 60. Nah, untuk rugi likuidasinya, rugi piutangnya tadi kita mengalami sebesar 8 dari 30 dikurangi 22, dan juga untuk rugi inventorinya sebesar 40 dikurangi 25, maka hasilnya yaitu 15. Jadi total untuk kerugiannya yaitu sebesar 23. Nah, rugi ini itu dibagi menjadi 70 banding 30, jadi Hall ini menanggung 16,1. Ini didapatkan dari 25 dikurangi 16,1, maka hasilnya yaitu 8,9. Kemudian untuk Kir, dia menanggung sebesar 28,1, ini hasilnya didapatkan dari 35 dikurangi 6,9. Nah, kemudian untuk jurnal dari si Hall dan Kir tadi, di sini yang pertama ada kas di debit sebesar 25.000, Hall capital 3.500, Kir capital sebesar 1.500, dan di kredit ada inventory sebesar 30.000. Nah, Hall capital ini 3.500 dan Kir capital ini sebesar 1.500 didapatkan dari
nilai buku tadinya kan sebesar 30.000, kemudian dijual sebesar 25.000. Nah, jadi mereka kan rugi sebesar 5.000. Nah, halnya kan kerugiannya menanggung sebesar 70%, jadinya sebesar 3.500, dan kemudian untuk kirnya sebesar 30%, jadinya 1.500. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan plan aset. Di debit ada kas sebesar 30.000, hal kapital sebesar 7.000, dan kir kapital sebesar 3.000. Kemudian untuk di kreditnya ada plan aset net sebesar 40.000. Nah, ini whole capital sebesar 7.000 dan kir kapital sebesar 3.000 ini didapatkan dari nilai bukunya tadi kan sebesar 40.000, dijual hanya laku sebesar 30.000. Jadi mereka ini rugi sebesar 10.000. Jadi 10.000 ini dibagi whole 70% jadi 7.000 dan kir ini sebesar 30% jadinya 3.000. Nah, kemudian selanjutnya ada penagihan akun receivable di debit sebesar di debit ada kas sebesar 22.000, whole capital sebesar 5.600 dan kir kapital sebesar 2.400. Kemudian di kredit ada account receivable sebesar 30.000. Nah, ini 5.000 dan 2.000 ini didapatkan juga dari kerugian tadi. Tadi kan account receivable-nya kan 30.000 dan tertagih hanya 22.000. Nah, jadi mereka ini rugi sebesar 8. Kemudian untuk pembayaran account payable-nya ada di debit sebesar 40.000 dan cash di kredit sebesar 40.000. Kemudian ada bayar loan from whole-nya 10.000 dan kas-nya sebesar 10.000. Kemudian pendistribusian ke partner, whole capital dan kir kapital di debit sebesar 8.900 dan 28.100 dan di kredit ada kas sebesar 37.000. Nah, di sini ada persekutuan Jai, Jim, dan Joe sedang dalam proses likuidasi. Akun-akun persekutuan memiliki saldo berikut seperti yang tertera di gambar. Nah, jika Jai secara pribadi solvent, maka ia harus menyetor sebesar 3.000 ke dalam persekutuan untuk menghilangkan saldo debit modalnya. Pembayaran sebesar 3.000 akan meningkatkan kas persekutuan menjadi 28.000 yang kemudian dapat didistribusikan kepada Jim dan Joe dalam likuidasi akhir persekutuan. Jika Jai tidak mampu membayar saldo debit tersebut mewakili kerugian sebesar 3.000 yang harus ditanggung oleh Jim dan Joe sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi relatif mereka. Bagian kerugian Jim adalah 2.000, ini didapatkan dari 3.000 dikalikan dengan 0,4 per 0,6, dan bagian dari Joe adalah 1.000, didapatkan dari 3.000 kali 0,2 per 0,6. Ini 25.000 ini dibagikan sebesar 14.000 kepada Jim dan 11.000 kepada Joe, dan kemitraan bisnis ini berakhir. Selanjutnya ada pembayaran aman kepada mitra, yaitu adalah distribusi yang dapat dilakukan kepada mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke kemitraan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang diketahui oleh atau menyelaraskan kembali modal mitra. Nah, perhitungan pembayaran aman didasarkan pada asumsi-asumsi seperti semua mitra secara pribadi insolvent dan semua aset non-kas merupakan potensi kerugian. Dan selain itu, menghitung pembayaran aman, persekutuan dapat menahan sejumlah uang tunai tertentu untuk menutupi biaya likuidasi, liabilitas yang belum dicatat, dan kontingensi umum. Lalu di sini tuh ada penerapan jadwal pembayaran aman yang asumsikan bahwa kemitraan BAS, Max, dan NAN sedang dalam proses likuidasi. Nah, itu semua kewajiban selain kepada mitra telah dibayarkan dan para mitra memperkirakan penjualan tanah dan bangunan akan memakan waktu beberapa bulan. Dan jadwal pembayaran aman dimulai dengan ekuitas masing-masing mitra yang ditunjukkan pada baris teratas. Ekuitas mitra ditentukan dan menggabungkan saldo modal dan pinjaman masing-masing mitra. Potensi kerugian itu dialokasikan kepada mitra berdasarkan rasio bagi hasil dan rugi mereka dan dikurangkan dari saldo ekuitas mitra dalam jadwal pembayaran aman dengan cara yang sama seperti kerugian aktual dikurangkan. Lalu yang di bawah itu ada jadwal pembayaran aman kemitraan BAS, Max, dan NAN dalam jumlah ribuan. Ini tuh maksudnya jadwal pembayaran aman tidak mempengaruhi saldo akun atau laporan likuidasi kemitraan. Lalu kas aktual yang didistribusikan kepada NAN dicatat sebagai dengan cara biasa dengan saldo pinjaman NAN
dikurangi menjadi 0 sebelum akun modalnya dikurangi. Nah, yang di sebelah kanan ini tuh ada entry jurnalnya. Lalu selanjutnya ini tuh ada kayak step distribusi kepada mitra sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasi dan diakui memerlukan persetujuan semua mitra. Baik, di sini ada distribusi lanjutan memerlukan persetujuan mitra. Maksudnya di sini tuh setiap distribusi kepada mitra sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasikan dan diakui memerlukan persetujuan semua mitra. Di sini tuh adalah mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian secara merata dan bahwa kemitraan dalam proses likuiditas dengan saldo akun tersebut semua kewajiban non mitra telah dibayarkan. Lalu selanjutnya di sini tuh ada pemecahan angsuran, yaitu melibatkan distribusi kas kepada para mitra segera setelah tersedia selama periode likuidasi dan sebelum semua keuntungan dan kerugian likuidasi terrealisasi. Alternatifnya adalah likuidasi sederhana di mana tidak ada kas yang didistribusikan kepada mitra sehingga semua keuntungan dan kerugian likuidasi terrealisasi dan tercermin dalam saldo akun modal para mitra. Lalu yang selanjutnya di sini ada prinsip umum likuidasi angsuran. Likuidasi yang tertib atas persekutuan yang solvent dapat dilakukan dengan mendistribusikan kas yang tersedia secara berkala sehingga semua aset non-kas dikonversi menjadi kas dan selain kewajiban kepada para mitra harus dilunasi sebelum distribusi apapun dilakukan kepada para mitra. Lalu ketika pembayaran angsuran kepada mitra ditentukan menggunakan jadwal pembayaran aman, yaitu urutan distribusi akan sedemikian rupa sehingga saldo modal yang tersisa yaitu saldo ekuitas jika terjadi pinjaman dengan mitra setelah setiap distribusi akan semakin mendekati rasio bagi hasil dan kerugian para mitra. Lalu yang terakhir di sini ada ilustrasi likuidasi angsuran, yaitu laporan likuidasi adalah catatan berkelanjutan yang merangkum semua transaksi dan peristiwa selama periode likuidasi dan tidak akan melengkapi sampai likuidasi selesai. Namun laporan likuidasi interim kemungkinan besar lebih penting daripada pernyataan likuidasi final karena pernyataan interim menunjukkan kemajuan yang telah dicapai menuju likuidasi hingga saat ini dan dapat menjadi dasar bagi keputusan saat ini serta perencanaan ke masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan pada laporan likuiditas interim. Contoh kasusnya yaitu persekutuan debt Ken dan Ren akan dilikuidasi setelah 31 Desember 2016. Nah, seluruh kas yang ada kecuali cadangan sebesar $20.000 akan dibagikan setiap akhir bulan sampai proses likuidasi selesai. Untuk rasio bagi hasil laba atau ruginya adalah debt sebesar 50%, Ken 30%, Ren 20%. Nah, untuk neracanya sendiri pada akun aset terdapat sisi aset terdapat akun-akun seperti cash, account receivable, pinjaman kepada rent, inventories, tanah, equipment bersih, dan goodwill. Sedangkan pada sisi liabilitas dan modal terdapat akun-akun seperti account payable, wesel bayar, pinjaman dari Ken, modal debt, modal Ken, dan modal rent. Selanjutnya terdapat beberapa kejadian yang terjadi selama proses likuidasi. Ringkasannya sebagai berikut. Pada bulan Januari 2017 terdapat pinjaman kepada Ren yang dihapuskan dan dikompensasikan dengan modalnya. Nah, untuk goodwillnya itu dihapuskan namun dibebankan kepada modal debt Ken dan Ren sesuai rasio. Kemudian terdapat piutang tertagih sebesar 200.000. Untuk persediaannya awalnya harganya 160.000 dijual seharga 200.000. Jadi ada keuntungan yang sifatnya menambah modal. Kemudian untuk seluruh kewajiban kepada pihak luar dilunasi sesuai dengan nilai yang tercatat. Dan terakhir, kas yang tersisa akan didistribusikan. Untuk pencatatan pada jurnal likuidasi bulan Januari tahun 2017 adalah sebagai berikut.
Selanjutnya pada laporan interim likuidasi itu dapat dilihat bahwa pada tanggal 31 Januari sisa kas sebesar 140.000 akan dibagikan setelah semua utang dilunasi. Terdapat 20.000 dolar yang akan disisihkan sebagai cadangan dan 120.000 yang dibagikan kepada mitra. Nah, pada safe payment schedule itu terdapat 120.000 dolar yang semuanya akan diberikan kepada Ken. Nah, 20 ribunya untuk melunasi pinjaman kepada Ken dan 100 ribunya akan mengurangi modal Ken. Oke, pada bulan selanjutnya yaitu bulan Februari terdapat kejadian seperti peralatan yang dijual sebesar 60.000 sedangkan nilai bukunya 80.000, maka terdapat rugi. Kemudian sisa persediaan yang dijual sebesar 180.000, biaya likuidasi sebesar 4.000 yang dibayarkan, kemudian utang yang baru ditemukan dan dibayar sebesar 8.000, kas yang tersisa kemudian didistribusikan. Nah, untuk pencatatan jurnal likuidasi pada bulan Februari 2017 adalah sebagai berikut. Nah, untuk bulan Maret juga terdapat kejadian seperti menjual tanah sebesar 150.000, biaya likuidasi yang dibayar sebesar 5.000, dan kas yang tersisa juga didistribusikan. Nah, untuk bulan April terdapat peralatan yang tersisa yang dijual sebesar 150.000 dan piutang yang belum terdagih itu dihapuskan dan seluruh kas yang ada akan dibagikan. Nah, pada bulan April ini likuidasi selesai. Untuk jurnalnya pada bulan Maret sampai April adalah sebagai berikut. Lalu untuk laporan interim likuidasi pada bulan Februari akan dicatat sebagai berikut, dan untuk safe payment schedule-nya juga bisa dilihat pada PPT sebagai berikut. Nah, untuk laporan likuidasi finalnya itu mencatat ayat-ayat jurnal yang mencakup periode dari 1 Januari hingga 30 April 2017. Nah, distribusi kas pada bulan Maret dan April dilakukan sesuai rasio pembagian atau laba atau rugi dari masing-masing mitra, sehingga tidak perlu lagi perhitungan untuk safe payments. Nah, jumlah kas sebesar 145 dolar itu nantinya akan dibagikan kepada sekutu atau mitra pada tanggal 31 Maret ditentukan dengan cara mengurangkan cadangan kas sebesar 20.000 dari saldo kas sebesar 165.000 yang ada tepat sebelum distribusi dilakukan. Selanjutnya, rencana distribusi kas. Jadwal pembayaran aman merupakan metode efektif untuk menghitung jumlah pembayaran aman kepada mitra dan mencegah pembayaran berlebihan kepada mitra manapun. Namun, pendekatan ini tidak efisien jika dilakukan distribusi angsuran yang banyak kepada mitra karena jadwal pembayaran aman harus disiapkan untuk setiap distribusi hingga saldo modal selaras dengan rasio pembagian laba dan rugi. Pendekatan jadwal pembayaran aman juga kurang memadai sebagai alat perencanaan karena tidak menyediakan informasi yang dapat membantu mitra dan dalam merencanakan kapan mereka dapat diharapkan untuk termasuk dalam distribusi tunai. Kekurangan-kekurangan pendekatan jadwal pembayaran aman ini dapat diatasi dengan menyusun rencana distribusi tunai pada awal proses likuidasi. Pengembangan rencana distribusi kas atau juga dikenal sebagai rencana predistribusi kas untuk likuidasi suatu kemitraan melibatkan pengklasifikasian mitra berdasarkan tingkat kerentanan mereka terhadap kerugian potensial, menggunakan klasifikasi kerentanan tersebut untuk menyusun jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan dan mengembangkan rencana distribusi kas dari jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan.
Mitra yang insolven dalam kemitraan. Jadi perintah pembagian harta dalam likuidasi persekutuan yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini sebagai yang pertama, jumlah yang harus dibayarkan kepada kreditor dan jumlah yang harus dibayarkan kepada mitra selain untuk modal dan keuntungan. Lalu yang kedua, jumlah yang harus dibayarkan kepada mitra setelah likuidasi. Urutan pembagian ini telah diatur dalam pasal 807 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UPA. Selanjutnya mengenai kemitraan yang bangkrut. Jadi ketika suatu persekutuan mengalami kebangkrutan, dana tunai yang tersedia setelah semua aset non-tunai dikonversi menjadi tunai tidak cukup untuk membayar kreditor persekutuan. Nah, 4 kreditor persekutuan akan mendapatkan pemulihan sebagian dari aset persekutuan dan akan meminta mitra individu untuk menggunakan sumber daya pribadi mereka untuk memenuhi klaim yang tersisa. Nah, kreditur kemitraan ini dapat menuntut pemulihan klaim mereka dari harta pribadi mitra manapun yang secara pribadi mampu membayar utang. Nah, mitra diwajibkan untuk menyumbangkan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban kemitraan. UPA secara khusus menyatakan bahwa seorang mitra harus menyumbangkan bagiannya dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban. Nah, serta bagiannya yang relatif dari kewajiban mitra manapun yang tidak mampu membayar utang atau yang tidak dapat atau tidak bersedia menyumbangkan bagiannya dari kewajiban. Kita lihat di pasal-pasal UPA 807A dan C, yang dimana seorang mitra yang membayar lebih dari bagiannya dalam kewajiban persekutuan tentu saja memiliki hak tagih terhadap mitra lain yang memiliki saldo modal debit. Nah, di sini ada contoh yang dimana Rick, Fab, dan Kat adalah mitra yang membagi keuntungan secara sama rata. Nah, kemitraan mereka ini sedang dalam proses likuidasi. Setelah semua aset dikonversi menjadi uang tunai dan semua uang tunai yang tersedia digunakan untuk pembayaran kewajiban kemitraan, saldo akun beberapa tetap tercatat dalam buku kemitraan. Nah, kewajibannya nih $90.000 per mitranya harus membayar $30.000. Jadi untuk modal RIG 30, modal FAB 30, serta modal CAT 30. Nah, dengan syarat semua mitra memiliki dana pribadi minimal $30.000, setiap mitra harus membayar $30.000 ke dalam kemitraan sebagai pelunasan penuh atas kewajiban kemitraan. Namun, kreditor dapat menagih kekurangan sebesar $90.000 dari salah satu mitra. Misalnya, kreditor dapat menagih $90.000 dari RIG. Dalam hal ini, sisa saldo kemitraan akan menjadi sebagai berikut. Modal RIG menjadi 60, sedangkan modal FAB dan K tidak ada perubahan, itu tetap 30. Nah, jika FAB dan K masing-masing dapat menyetor $30.000 ke dalam kemitraan, fakta bahwa kreditor mengambil tindakan terhadap RIG tidak menjadi masalah besar. Namun, jika kreditor mengambil tindakan terhadap RIG karena Kat secara pribadi tidak mampu membayar utang dan aset pribadi bersifat hanya $35.000, situasinya berubah secara signifikan. Dalam hal ini, RIG dan FAB membagi kerugian $30.000 akibat kebangkrutan Kat secara merata. Setelah itu, RIG akan memiliki saldo kredit modal sebesar $45.000 dan FAB akan memiliki saldo debit modal sebesar $45.000. Nah, aset pribadi FAB hanya $35.000, sehingga RIG melanjutkan untuk menagih $35.000 dari FAB dan sisa saldo debit $10.000 di akun modal FAB dihapus sebagai kerugian bagi RIG. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.